Dari kawasan Jalan Iskandar Muda nomor 117A Medan, 99,4 FM, Radio Cardopa berani tampil beda. Kita bersama di program Bincang Bisnis untuk edisi hari ini Rabu 4 September 2024. Saya Retno Yunita yang menjadi teman Anda hingga jam 12 nanti, dan di studio saya udah gak sendirian pendengar Cardopa. Sudah bersama dengan narasumber kita yang spesial siang hari ini hadir di studio. Tapi sebelum saya perkenalkan narasumber saya yang sudah duduk manis di depan saya, pendengar Cardopa, saya ingin ajak Anda juga untuk mengetahui lebih dulu tentang bagaimana sebenarnya UMKM saat ini di Kota Medan dan terutama juga di Indonesia ya. Tahun 2024 Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kearifan Menparekraf itu Sandiaga Uno menyatakan bahwa UKM kembali menjadi pahlawan perekonomian nasional Indonesia. UMKM membantu membuka peluang usaha dan lapangan kerja, di mana beliau menargetkan 4,4 juta lapangan kerja itu akan ditopang oleh UMKM. Nah, para pelaku UMKM hidup karena mereka berinovasi, pastinya begitu ya, kemudian beradaptasi dan berkolaborasi. Tapi ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM saat ini, diantaranya adalah keterbatasan permodalan. Selain itu juga tata kelola manajemen SDM yang belum memadai, penguasaan teknologi terbatas, bahan bakunya juga yang terbatas, sampai dengan kesulitan dalam pemasaran produk. Nah, pendengar Cardopa, peran penting dari strategi pemasaran yang tepat itu tentu saja akan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh UMKM. Makanya dalam upaya menyusun strategi pemasaran dibutuhkan informasi yang lengkap berkaitan dengan pasar, kemudian konsumen maupun produk yang dibutuhkan. Nah, siang ini kita akan membahas satu topik, yaitu strategi membangun usaha UMKM di Kota Medan bersama dengan narasumber saya dari Juragan Dimsum. Wah, kalau ada namanya Juragan Dimsum pasti udah tahu ya. Salah satu pengusaha UMKM yang sukses di Kota Medan. Ada Bang Amrullah Angga Syaputra atau biasa disapa dengan Bang Angga. Apa kabar Bang Angga? Alhamdulillah, baik Ibu. Baik ya, sehat ya, semangat lah Bang. Oke, gimana bisnisnya, lancar? Alhamdulillah, untuk Juragan Dimsum sendiri masih hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Medan. Oke, masih dinikmati lah ya oleh masyarakat Kota Medan, gitu ya Bang Angga ya? Insya Allah. Oke, insya Allah saya nggak bisa menang Bang Angga, terhalang soalnya komputer ini. Kemudian juga Bang Angga nggak sendiri dengan Kak Citra Amelia dari Juragan Dimsum juga. Selamat siang Kak Citra. Selamat siang Kak Retno. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, luar biasa ya. Gimana target? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Itu yang penting, target ya. Kalau pelaku UMKM harusnya target. Iya. Oke, dan juga kami mengajak Anda pendengar Cardopa untuk bisa juga bertanya langsung nih dengan dua narasumber kita yang memang ini owner sekaligus dari Juragan Dimsum. Iya. Nah, mumpung ada ownernya, Anda bisa cari tahu sebenarnya triknya bagaimana sampai 5 tahun bisa tetap eksis di dunia perdimsaman di Kota Medan gitu ya. Dan kita akan cari tahu apakah bisnis ini juga akan apakah memang akan merambah ke luar Kota Medan, sudah ada nggak? Alhamdulillah sih kita lagi ekspansi untuk keluar Kota Medan. Di mana? Kita sekarang udah ada di Pekanbaru, Sumatera. Kita udah ada Aceh, Pekanbaru. Udah ada sekarang di Pulau Jawa ada. Wah, ini kan pasti luar biasa nih strateginya, 5 tahun udah ekspansi di luar Kota Medan, gitu kan? Oke, tapi boleh cerita sedikit di awal ini. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pingin concern terhadap bisnis dimsum? Kalau untuk concern bisnis dimsumnya emang karena di awal dulu kita emang suka jajan dimsum sih. Oh iya. Emang suka jajan sore. Nyari cemilan jajan gitu kan. Apa nih? Tapi kan di Medan banyak cemilan. Banyak emang. Kenapa pilihannya jatuhnya ke dimsum? Karena dulu tuh sebelumnya kita usaha itu bukan dimsum. Malahan. Kita ada sosis bakar dulu, ada bakso bakar, bakso kocek juga pernah, burger juga pernah gitu. Oke. Ya itu bangkrut semuanya. Nah, bangkrut. Kemudian ya karena emang suka jualan, jadi apa ya? Terus mencoba kita cari nih, kita emang suka
dimsum. Kita cari gimana caranya supaya kita bisa jajan ataupun orang-orang tuh bisa jajan dimsum dengan harga yang hemat gitu kan. Jajan sore enak, mau cari makanan, oh beli dimsum aja lah yang harganya murah. Nah, terciptalah pikiran untuk buat ya udah kita buat aja lah gerobakan gitu. Dimsum dengan harga yang hemat tadi itu. Karena dulu kan kita mikirnya kalau kayak tukang bakso Kojek tuh sampai sekarang dia masih eksis kan. Betul. Makanya kita coba kita pakai gerobakan aja nih jualan dimsumnya gitu. Oh, jadi awalnya justru gerobakan dulu, belum Iya, langsung gerobakan. buka gerai. Kita dulu gerobakan. Gerobakan kaki lima, simpang di atas ini parit ya. Dan itu waktu itu Pinggir jalan berdua gitu. memulainya atau yang sudah ada anggotan yang direkrut? Awalnya berdua. Luar biasa nih ya. Terus akhirnya memutuskan setelah tadi menarik ya, ketika gagal memulai bisnis di awal, kemudian bangkit lagi, Iya. itu kan pasti kalau kita tuh kena apa ya, mental pasti harus down lah Iya, ya. benar. Jadi memang menjadi seorang pengusaha itu modal mental selain modal secara Iya. materi, itu gimana? Emang Mentalnya karena kuat. emang karena suka aja sih kita, emang suka explore, suka jualan aja sih kan. Jadi walaupun kemarin itu ada yang yang gulung tikar lah istilahnya kan. Ya udah ayo kita coba lagi apa ya yang lain yang baru yang bisa kita coba untuk kita cari nih peluangnya supaya ya biasa untuk yang meningkatin. dekat-dekat dengan kita aja Iya, nih, yang apa dekat dengan gitu, kita. apa yang kita suka, apa mungkin pernah juga baju ya dulu. Ya, baju. Apa yang Jadi kita udah gitu. banyak Banyak. bolak-balik ganti Iya. bisnis Benar. usaha sampai Iya. akhirnya Di sinilah. hatinya mantep ya. Benar. Jadi ketika gagal jangan nyerah, Betul. terus coba lagi, terus Betul. coba lagi ya. Betul. Tapi ini resepnya memang berdua yang racik Kita atau trial error sih. trial and error? Wah. Trial error. Oke, sih. tapi sebelum nanti cerita trial and error, karena pasti pendengar Kardopa juga yang ingin punya, mungkin saat ini kepikiran, aduh ini kayaknya bagusnya berusaha gitu, pengen punya bisnis, tapi nggak tahu mau bisnis apa kira-kira. Iya, Kalau bicara soal kuliner, karena semua ini menjadi kebutuhan, Iya. artinya ini paling banyak juga diminatin ya kan. Nah, kami ingin ingatkan buat pendengar Kardopa, ada 5 pendengar Kardopa yang akan kita bagikan merchandise dari Juragan Dimsum. Iya, betul. Jadi silahkan bertanya. Kita buka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya di 06145213350, 06145213350, atau juga boleh WhatsApp di 0852 90009940. Jangan lupa untuk yang WhatsApp ketik nama dan pertanyaan Anda ya. Sudah ada penelpon nih yang kayaknya ini berminat untuk Berminat. jadi pengusaha juga. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Kardopa. 99.4 FM. Tanpa Radio password loh. Kardopa, Lani tampil beda. Tanpa password loh ya, semangat sekali. Semangat Ah, Pak Rika. iya, dengan Pak. Selamat siang juragan-juragannya Dimsum. Apa Iya. kabarnya? Semoga sukses ya. Selamat siang. Iya, Iya, terima Pak kasih. Wibowo ya. Ya. Oke, silakan. Modal awal itu berapa? Dan bagaimana menghadapi kompetitor? Juga itu apakah bisa kita belanja lewat online? Alamatnya di mana? Oke. Kalau mau bikin acara pesta di sana, apa ada tempat nggak gitu? Oke. Mungkin maybe ulang tahun atau sejenisnya gitu. Baik. Dan menu yang paling banyak diminati di sana apa di antara semua gitu. Iya, Dan oke. satu lagi yang Wah. terakhir, kenapa dinamakan juragan Dimsum? Oke. Baiklah. Itu aja, terima Terima kasih. kasih, Semoga Pak sukses Wibowo. selalu ya. God bless you. Iya, Terima terima kasih. kasih. Sebenarnya ini kasih. pertanyaan saya di berikutnya tapi udah diborong Udah sama langsung beliau diborong. ya. Oke, baiklah. Kita mulai dari modal awal untuk bisnis ini. Ini kasih rahasia dapur harusnya ini ya kan. Tapi bolehlah berbagi informasinya. Oke, mungkin kalau ditanya modal awal tadi mungkin Pak Wibowo-nya mungkin mau jadi reseller ya. Bisa terbuka Boleh, ya. terbuka. Kita terbuka Oke. lebar untuk reseller. Jadi kalau misalnya untuk reseller kita modalnya sedikit aja. Paling cuman 30 box minimal order itu sekitar 750.000. Udah bisa jual pakai brand Juragan Dimsum, kita kasih free spanduk dan juga banner, kita bantu promosinya. Wah, mantap. Hubunginya kemana? Nanti bisa hubungin ke nomor admin, saya sebutin nomor adminnya boleh? Boleh, silakan. Boleh hubungin ke 0852 608 99665. Diulang sekali lagi. 0852 608 99665. Jadi nanti kalau misalnya teman Pendengarkan. pendengar Kardopa mau jual
dimsumnya Juragan Dimsum bisa hubungin ke nomor admin, nanti dikirimin syarat dan ketentuan, juga berapa sih harga-harganya, daftar menunya gitu. Jadi bisa diinfoin juga. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Gimana nih persaingan dengan strategi kompetitor? Dan kompetitor sebenarnya kalau dimsum banyak juga ya di Medan, banyak banget. Banyak sekali. Nah, di Juragan Dimsum sebenarnya nggak kompetitor tapi teman sebenarnya. Mitra. Karena mereka ya dimsum ya, khusus nama dimsum itu jadi makin bangkit nih gitu. Jadi makin kita bisa kolaborasi, makin kerjasama atau sharing nih sama sesama pelaku pengusaha juragan dimsum gitu. Seperti itu. Jadi ya karena ini dianggap mitra, artinya ya bersaing sehat lah ya. Iya, bersaing sehat. Oke, bagaimana dengan pemesanan online? Apakah itu bisa dilakukan di Juragan Dimsum? Kalau pemesanan online kayak di online Untuk pembelian. Paling setiap reseller kita itu udah punya akunnya masing-masing gitu. Jadi bisa sih boleh sebutin. Cari yang paling terdekat aja, Iya, ketika cari yang terdekat biar aja. ongkos kirimnya lebih hemat. Iya, benar, karena Bisa. reseller ini mencari mana-mana. Iya, benar. Ya kan? Tapi udah pakai ada masuk di aplikasi itu? Ada Sudah masuk. ya. Jadi bisa by aplikasi online juga bisa. Oke, karena sekarang orang kan mager ya. Iya, Jadi mager. semua lewat dalam satu genggaman tangan ini semua Iya. bisa melakukan transaksi, termasuk urusan Makanan. gitu dia Kak Citra. Oke, kemudian gimana nih kalau pengen ngadain acara pesta? Boleh. Bisa nggak? Misalnya mungkin kalau misalnya kita diundang untuk event gitu ya. Kalau misalnya untuk event catering itu bisa minimal order 40 box aja, nanti kita bawa anggota kita untuk yang masakin di sana. Udah Paket komplit, yang tuan rumah tinggal udah aman lah gitu. Terima beres lah. Terima pokoknya. beres, benar. Kalau di gerainya ada, Kalau di gerai kita untuk bisa nggak, memungkinkan nggak? Saat saat ini belum sih. Belum ya. Mungkin kedepannya nanti ya bisa ya gitu. Iya, bisa. Mudah-mudahan bisa ada tempat yang menampung Iya, yang lebih besar lagi. Oke, lanjut nih menunya. Ini yang juga sebenarnya pingin tahu nih pasti pendengar Karupa. Ada varian menu apa saja? Oke, di kalau Juragan? misalnya di Juragan Dimsum kita ada 6 varian. Ada dimsum ayam, udang, kepiting, rumput laut, ada lumpia kulit tahu, ada bola udang dan juga dimsum mentai. Mentainya ini kita bisa dibakar dan juga dikukus. Biasanya sih kalau kita jual di food truck tuh dibakar dimsumnya. Nah, Pakai itu mentai. juga inovasi lah ya. Ya, itu inovasi baru sih, ya. terbaru kita. Terbaru yang sekarang jadi best seller juga. Iya, jadi best seller benar. Tapi itu trial and error juga nggak yang kita Itu trial and error. Jadi semua varian rasa yang ada di Juragan Dimsum itu trial error sih. Oke, ini Kak Citranya atau Bang Angganya yang biasanya Kita barengan sih, biasa saya buat dulu nanti baru masuk ini. yang untuk urusan taste-nya, Taste, rasanya Bang Angga. benar. Oke. Gitu. Berarti hobi masak juga kalau gitu ya? Hobi banget. Wah, jadi modalnya selain modal materi, siapin mental juga, juga memang punya basic untuk suka masak. Iya, emang suka masak sih. Jadi memang langsung turun. Dulu di awal sih turun langsung, tapi sekarang sih kita udah ada tim yang khusus untuk tim yang megang lah gitu untuk urusan itu. Karena kan kita udah Benar, kontrol aja ya. Iya, Oke. controlling. Tadi pertanyaan terakhir tadi terkait dengan menu tadi sudah apa nih ya pertanyaan? Nama. Oh iya, nama. Juragan Dimsum gitu. Iya. Juragan sebenarnya supaya jadi doa ya. Kita dulu sebenarnya cari nama tuh apa ya, nama yang bakalan bisa kita doa lah gitu. Nama juragan tuh kan besar gitu. Jadi kita bisa jadi juragan lah. Jadi juragan. Jadi dulu tuh gitu ya udah, walaupun kita jualannya di pinggir jalan, kita buat aja namanya Juragan Dimsum. Oke, itu di mana pertama kali lokasinya? Dulu pertama kali di JCT. Perumahan JCT Perumahan yang di JCT. Johor. Ya. Itu ada persimpangan pintu masuk mau ke perumahan ya. Nah, kita di sampingnya tuh. Dulu Di samping pintu masuknya tuh gitu. Dari lokasi strategis juga karena memang di situ kan pusatnya Iya. banyak juga Jajanan kuliner yang juga. lain. Sekarang ya kan? iya sih, Iya. cuman kalau dulu masih kosong. Masih kosong. Iya, masih beberapa orang Jalan juga aja. masih agak sempit, nggak selebar sekarang. Iya, benar. Oke.
Oke, baik. Itu dia Pak Wibowo jawaban untuk pertanyaan yang udah jelas sepertinya ya. Jadi kalau ada hal lagi buat pendengar Kardopa yang ingin tahu atau tertarik ingin memulai satu bisnis, silakan boleh mencari ilmunya nih kepada dua narasumber kita dari Juragan Dimsum. Kita break dulu ya, Kak Citra dan Bang Angga, dan pendengar Kardopa, bincang bisnis akan kembali sesaat lagi, tetap di Kardopa FM. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. 99,4 FM, Radio Kardopa berani tampil beda, dan www.kardopafm.co.id. Kita masih bersama di Bincang Bisnis. Saya Retno Yunita masih bersama dengan dua narasumber kita dari Juragan Dimsum. Langsung loh, ownernya ada Bang Angga dan juga Kak Citra yang siang hari ini juga memberikan 5 merchandise menarik dari Juragan Dimsum untuk 5 penanya terbaik di siang ini ya. Silakan Anda boleh bergabung di line telepon kami yaitu di 0614521350, atau juga Anda boleh bertanya lewat WhatsApp ya, ketik nama dan pertanyaannya. Silakan dikirim ke 0852 9000 9940, 0852 9000 9940. Oke, kita coba sapa penelpon berikut. Halo, selamat siang Kardopa. Kardopa berani tampil beda. Iya, dengan siapa? Di mana? Sofyan. Pak Sofyan, di mana Pak Sofyan? Di Medan ya? Ayahanda ya. Ayahanda, oke. Silakan, apa yang ingin ditanyakan Pak Sofyan? Ya, terima kasih buatnya Mbak penyiar. Selamat siang buatnya Juragan Dimsum. Iya, selamat siang Bang Sofyan. Iya, memang Juragan Dimsum ini udah banyak ya. Nah, cabang-cabangnya lah terutama. Udah pernah makan? Sudah. Oh sudah, berarti udah tahu rasa. Oke. Nah, cuman variannya itu baru saya dengar ada 6 ya. Iya benar. Nah, terus sama yang bakar ini belum pernah saya coba itu. Wah, harus Boleh dicoba Pak, enak. Nah, boleh ya. Berani tempel beda juga ini. Udah tampil beda Juragan. Nah, saya mau tanya begini. Iya. Juragan Dimsum ini apakah sistemnya franchise atau memang kita beli modal sendiri, untung sendiri atau rugi sendiri, kan begitu? Nah, kedua, kalau kita franchise itu tempat itu disediakan sama pihak Dimsum, Juragan Dimsum, atau kita terutama kita lah ya, kita kan hanya franchise ya. Yang kedua, kualitas daripada Dimsum ini berapa lama ketahanannya? Gitu. Karena ini kan makanan, kalau tidak habis 2 hari apakah basi atau sudah tidak sudah kurang lezatnya atau gimana ya? Nah, itu kan apakah menggunakan pengawet atau tidak gitu. Yang ketiga, apakah sudah terdaftar di MUI. Nah, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah nggak sabar nih kayaknya Kak Citra mau banget jawabnya langsung nih, karena salah satu konsumennya Juragan Dimsum loh. Ya, silakan. Sistemnya, jadi kita itu nggak franchise ya, nggak bayar royalti atau bayar pertama itu tidak ada. Jadi kita itu konsepnya mitra. Jadi hanya modal 750.000 atau kurang lebih 30 box itu udah bisa jualan offline ataupun online. Nah, nanti media promosinya kita siapkan semuanya, kita bantu. Misalnya di Ayahanda tadi ya, Bang Sofyannya tadi. Nah, kita bantu tuh promosinya khusus daerah Ayahanda nih, misalnya mau berjualan seperti itu. Jadi nggak ada lagi ada biaya-biaya royalti ya, kan perbedaannya franchise seperti itu. Oke. Nah, untuk tempat disediakan atau tidak. Jadi gini, jadi biasanya mitra kita itu yang sudah kasih, saya bisa nggak berjualan di sini? Karena kita ada ketentuan ya. Ya, kita ada ketentuan jaraknya. Minimal itu 3 km antar outlet. cabang per outlet. Gitu. Iya, jadi juga jangan terlalu dekat. Iya, ya benar. Kan? Terus apa lagi Terus tadi? Daya tahannya. Iya, daya tahan. Karena jadi kalau Juragan Dimsum ini sama sekali tidak menggunakan pengawet. Nah, jadi karena kita itu suka jajan sore-sore gitu kan, nyari cemilan yang sehat, yang bergizi itu apa gitu kan. Nah, makanya kita semua produk kita dari dulu yang gagal seperti bakso yang kemarin ya, itu semuanya tidak ada menggunakan bahan-bahan kimia yang lainnya seperti itu. Nah, jadi bisa dites tuh produk kita 8 jam hanya bisa bertahan di suhu ruangan ya. ya. Suhu ruangan. 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Setelah itu bagaimana dia akan
Pasti asam. Asam ya. Yang pertama pasti asam dan juga berbau yang tidak sedap Iya, seperti itu. itu karena efek tidak ada pengawet, Iya, unsur pengawet di benar. dalam itu ya. Iya. Tapi kita juga biasanya sih kali ini karena kita produknya ada titik beku, produk kita sudah dibekukan, cara penyimpanannya juga harus benar. Nah itu baru bisa bertahan dia. Kalau kita sih suggest-nya maksimal 2 minggu sampai 3 minggu sih kalau di freezer, tapi nggak dikeluarin masuk ya, nggak dikeluar masuk, bisa tahan. Tapi kalau di luar ruangan paling 6 jam udah, 6 sampai 8 jam 6 paling. sampai 8 jam. 8 Oke. jam gitu. Tapi pasti kalau udah gini nggak akan juga bertahan sampai 6 jam. Mungkin hitungan menit udah. Hitungan menit udah. Oke, kita coba terima penelpon kembali. Halo, selamat siang Kardopa. Selamat siang, Juragan Dimsum Selamat siang, Kakak. Iya, dengan siapa ini? dengan Bu Ita. Bu Ita. Oke, Bu Ita, silakan Bu Ita. Saya mau nanya, kalau untuk reseller kita di daerah Amplas masih bisa nggak terbuka kemungkinan? Oke, Terus reseller fasilitasnya Amplas. yang disediakan itu apa-apa aja ya? Misalnya kayak dikasih modal enggak gitu, atau dikasih apa namanya tempat, peralatan enggak? Itu aja sih saya, soalnya saya mau buka usaha daerah sana gitu. Oke, Terima baik. kasih. Kembali kasih juga untuk Ibu Ita. Tadi sebelum ke Ibu Ita, pertanyaannya Pak Sofian sudah terjawab ya tadi ya Pak Sofian. Jadi silakan Pak Sofian. Ada satu lagi kayaknya. Ada satu lagi Pak tadi. Sofian udah Kertas. terdaftar Oh, MUI, di MUI, ya. MUI. Oke. Jadi Juragan Dimsum sendiri sejak tahun 2021 ya. 2021 itu sudah terdaftar di BPOM. Nah, alhamdulillah kita sudah ada izin BPOM ya, izin edar dan izin produksinya, dan juga sudah halal MUI. Oke, jadi sudah tidak perlu diragukan, disaksikan lagi ya. Insya Aman Allah, ya, insya Allah. Aman. Oke. Berkomitmen. Baik, Pak Sofian tadi kalau tertarik juga ingin menjadi reseller, silakan menghubungi nomor admin tadi yang disebutkan, boleh Iya. disebutkan lagi? Nomor admin di 0852 608 99 665. Oke. Iya, itu nanti dia. mungkin agak sabar nunggu dibalas karena admin kita juga balasnya kan dari chat yang paling atas kan. Kadang-kadang customer calon reseller tuh kok lama balasnya gitu karena kan admin tuh balasnya kan harus pelan-pelan apalagi detail kan kita Benar, kasih benar. infonya. Jadi Oke. untuk calon-calon reseller mohon bersabar. agak slow respon Iya, slow gitu respon. ya. Tapi yang pasti akan dijawab. Pasti semua akan dijawab pertanyaan. semua pertanyaannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan Ibu Ita yang ingin menjadi reseller daerah Amplas, gimana kira-kira bisa? Kalau untuk daerah Amplas kita harus cek dulu lokasinya. Jadi Ibu Ita nanti mungkin boleh di WhatsApp ke nomor yang tadi saya sebutkan di 0852 608 99 665. Nanti Ibu Itanya boleh share Share lokasi. lokasi. Nanti share lokasi, nanti admin kita cek lokasi ini jaraknya sesuai nggak sama lokasi outlet kita yang terdekat dari sana gitu. Kalau memang bisa, nanti bisa dikirimin syarat dan ketentuan. Kalau misalnya untuk joinnya itu kita murah sih, cuman 750.000 aja. Udah kita bantu, nanti kita kasih spanduk atau banner Media untuk promosi, ya. media promosinya. Media promosi kita kasih benar, gratis. Gitu. Tapi untuk peralatannya Bisa disiapkan sama resellernya sih calon biasa. resellernya tadi. gitu. Udah berapa banyak resellernya saat ini? Sekarang sih kayaknya 300 kayaknya ada. Luar biasa. Kurang lebih 300-an ya? sih reseller. kayaknya. Oke. Ini yang mereka yang mencari datang atau Biasanya Kak Angga dan Kak Kalau Citra dan dulu Bang sih Angga kita juga? turun langsung ke tempat-tempat untuk nawarin. Tapi kalau sekarang udah pada banyak yang nanyain sih, karena kan kita juga ada Instagram. Kadang kalau misalnya event juga banyak orang yang mau dong Iya, ikut gabung gitu. Ada bazar gitu-gitu. Jadi customer ataupun reseller yang nyari sih. Oke. Jadi kalau misalnya kita tuh di food truck atau di outlet di gerobak itu udah ada nomor telepon. Itu nomor telepon nomor admin tadi yang bisa dihubungi untuk dihubungi. bagi yang ingin menjadi reseller. Iya, benar. Oke, Ibu Ita, jadi silakan modalnya Ibu juga harus nyiapin uang 750.000. Ya, Sebenarnya kalau ingin memulai satu usaha dengan modal ini dan Juragan Dimsum juga sudah punya nama, artinya memudahkan sekali untuk bisa menjual Iya, produk ini. insya ya. Allah. Insya Bisnis Allah. Juragan Dimsum. Oke, Ibu Ita, jadi silakan hubungi nomor telepon tadi yang sudah disebutkan di 0852 60899 665. Iya. Oke, itu dia nomor telepon. Silakan untuk pendengar Kardopa juga yang ingin bertanya, kami masih buka lagi. Oke, kita sapa. Halo, selamat siang Kardopa. Halo, Halo, dengan siapa Ibu di mana? Aulia. Aulia. Oke, silakan. Saya mau bertanya, saya kan mahasiswa nih, mau buka usaha di kampung saya. Apakah jangkauan Juragan Dimsum ini bisa nggak dijual di kampung-kampung?
berapa harganya yang bisa di paling terendah lah untuk kita jualan misalnya di daerah pinggiran kota gitu. Di kampung daerah mana misal Bu? Daerah Tuntungan misalnya masuk Tuntungan. dalam gitu. Oke. Apakah udah bisa misalnya di daerah Tuntungan itu kan banyak nih kampus UIN, saya mau buka di sana, udah ada nggak reseller baru di sana gitu kan? Oke, baik itu saja. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, jadi kalau misalnya untuk di depan UIN di Tuntungan sih kebetulan kita udah Sudah ada gerobak kita di sana sih satu. Mungkin 3 km dari sana. 3 km bisa. dari sana bisa. Oke, kalau harga itu memang rate-nya sama semua kah atau Kalau- boleh? Kalau misalnya harga kita di minimalnya emang 30 box. Kalau misalnya untuk Enggak, kalau harga harga jual, jual. harga Kalau jual. harga jual biasanya kita sesuaiin sih. Kalau untuk di BNN memang 2.000, tapi kadang-kadang Minimal 2.000 minimal 2.000 sampai 2.500. karena kan ada biaya-biaya yang muncul kan operasional. Biaya sewa yang berbeda. Benar. Jadi bisa di 2.000 sampai 2.500. Jadi kalau misalnya pendengar Kardopa yang jual jajan tapi ada yang harganya 2.000, 2.500 itu berarti reseller sih biasanya. Oke, nah pasti reseller juga nanya keuntungan buat saya, benefitnya apa, gitu Oke. kan? Boleh diceritakan? Kalau misalnya benefit pastinya sih Keuntungan ya. margin keuntungan sih. Memang kita sih suggest-nya ke reseller ambil keuntungannya sedikit tapi insya Allah kuantitinya dibanyakin. Jadi kerasa dia keuntungannya. Terus juga kan customer kan udah pada tahu nih Juragan Dimsum. Jadi biasanya sih jualannya udah lebih enak, ngenalinnya ke customer juga udah lebih enak. Kita juga bantu promosi. Biasanya reseller kita suruh buatin Instagram, nanti mereka bisa tag video setiap hari. Biar customer di beberapa daerah juga bisa tahu oh di sini ada nih Juragan Dimsum. Nah, bisa datang lah customernya ke situ. Gitu. Baru apa lagi ya? Itu sih paling. Oke. Dan ada nggak batas jangka waktu untuk menjadi reseller itu harus sekian bulan atau setahun? Atau Biasanya kita tergantung repeat order sih. Kalau misalnya dalam waktu 2 bulan dia nggak repeat order, resellernya lokasinya kita alihkan ke yang lain. Reseller yang lain. jadi ada semacam itu ya. Gitu. Oke, baik. Itu dia untuk Kak Aulia tadi yang bertanya. Jadi silakan. Tadi mohon maaf tapi untuk daerah UIN Udah untuk ada. di Tuntungan sudah ada. Jadi Mungkin boleh cari di agak belakangnya lagi nggak apa-apa. Iya, yang lain lagi 3 kilometer sih 3 jaraknya. kilometer karena di situ juga banyak lokasi-lokasi apa ya, pemandian atau Iya, apa. kalau misalnya di lokasi wisata Hmm. itu potensinya lumayan besar sih. Kalau misalnya kakaknya mau, tadi Kak Ita mau boleh buka di lokasi wisata. Wah, itu menarik sekali. Oke, baik pendengar Kardopa, kita akan lanjutkan lagi obrolan bersama dengan Juragan Dimsum. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Bincang Bisnis. Juragan Dimsum hadir di setiap hari. Juragan Dimsum untuk kita semua. Juragan Dimsum satu-satunya yang selalu mengerti aku. Jajanan paling nikmat dan hemat untuk kita semua. Juragan Dimsum hadir di setiap saat. Juragan Dimsum untuk kita semua. Hanya Juragan Dimsum, makanan bergizi untuk kita semua. Juragan Dimsum. 99,4 FM Radio Kardopa berani tampil beda dan www.kardopafm.co.id. Selamat siang buat Anda yang baru saja bergabung di Bincang Bisnis. Untuk siang hari ini saya Retno Yunita masih bersama dengan Juragan Dimsum. Ada langsung dari owner Juragan Dimsum, ada Bang Angga dan juga Kak Citra yang siap berbagi mentransfer ilmu bisnisnya yang 5 tahun sudah eksis dan akhirnya sudah bisa ekspansi keluar kota Medan, bahkan sudah ada 300 resellernya yang nyebar di mana-mana, ya kan? Oke, dan untuk pendengar Kardopa yang ingin
bertanya, silakan. Kami ingatkan ada 5 merchandise menarik yang kita berikan untuk 5 penanya terbaik ya di siang hari ini. Silakan di line telepon kami 0614521 350, atau juga Anda boleh bertanya lewat WhatsApp ya. Silakan ketik nama dan juga pertanyaannya, silakan dikirim ke 0852 9.9940. Sekali lagi 0852 9.9940. Oke, itu dia. Silakan yang ingin bertanya, kami tunggu sampai jam 12 nanti. Lanjut lagi kepada Bang Angga dan Kak Citra, bicara soal bisnis dimsum. Ada nggak rencana ke depan, karena 5 tahun ini kan kayaknya udah duduk nih di dimsumnya, untuk merambah di bisnis lainnya? Ya. Kalau misalnya kita sih ya pasti mau berkembang terus kan. Kita tetap belajar untuk kita supaya nggak stagnan di satu tempat ini aja. Okay. Karena kalau misalnya kita usaha kan kita fokus di satu, tetap kita harus proses yang lain gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk yang lain juga. Kalau saat ini kita ada beberapa udah ada gambaran. Tetap masih fokus di tetap dimsum. fokusnya di dimsum. Karena masih ada beberapa yang belum kita jelajahi ya, gitu, belum kita ambil pasarnya gitu. Benar. Karena kesempatan untuk ekspansi dan juga perkembangannya itu masih Khusus banyak. Juragan Dimsum sendiri masih banyak nih, masih gitu. banyak. Masih banyak lokasi-lokasi yang belum kita sentuh kan, apalagi kalau kita sih mimpinya bisa ekspor. Betul. Medan ini ada 21 kecamatan, 158 atau 151 kelurahan. Itu udah ada belum? Kalau Medan sih Setiap kecamatan udah ya. Setiap kecamatan udah ada, berarti 21 kecamatan itu udah ada juragan ada dimsum. sih. Artinya pendengar Kardopa sebenarnya bisa lebih mudah untuk ketemu dengan juragan dimsum. Benar. Tapi dilihat dari segmentasinya, ini memang kenapa fokus di segmentasi menengah ke bawah? karena gimana ya, emang suka jajan biasa kan, yang kita juga suka jajan sih, maksudnya kita juga kasih produk yang semua orang bisa nikmati gitu. Makanya kita ambil harganya segitu untuk Dengan segmentasi harga yang hemat tadi ya. dengan harga yang hemat. Kadang untuk jajan sore-sore mau yang hemat bisa dapat banyak kan. Kualitasnya juga premium. Kualitasnya kita jaga tetap. Oke. Gitu. Kalau kualitas premium, harga hemat tuh nggak rugi kan gitu kan? Karena hukum ekonomi ya, nih? Modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Kalau kita sih karena kalau bisa dibilang tujuan utamanya sih. Utamanya bukan untuk nyari keuntungan yang besar gitu, enggak gitu ya. Karena kita supaya bermanfaat untuk orang lain. Benar, kita juga cari berkahnya kan. Cari berkahnya. Terus kalau misalnya untuk gimana sih keuntungannya, biasanya sih mengikuti ya. Walaupun kita jual 2.000 tapi kan kuantitinya kan. Kita berharap ya sebenarnya kuantitinya itu yang besar. Iya, gitu. kuantitinya. Iya, jadi kalau kuantitinya itu rutin dengan konsisten gitu kan, mungkin itu akan terasa keuntungannya begitu Akhirnya ya. ada keuntungannya. Akhirnya Ada keuntungannya. Oke, baik, ini ada WhatsApp yang masuk dari Pak Rahim ya, Pak Rahim Syah. Selamat siang Pak Rahim. Katanya kalau kita mau beli mobil tuh atau motor kan biasanya ada test drive. Gimana nih dimsumnya? Boleh dong test food. nanti Pak Rahim dikirimin kan kalau misalnya ini ya, dapat package souvenir ya. Souvenirnya ada dimsum juga nih. Nanti kita kasih dimsumnya, bisa tes food nanti. Oke, tapi sebenarnya kalau dari segi harga itu masih bisa diceritakan. Harga tadi kita belum buka-bukaan. Oh iya, kalau misalnya boleh di-spill harganya. Okay. Kalau harga kita emang mulai dari 2.000 untuk varian Untuk yang harga jual ayam, ya. Untuk harga jual. Harga jualnya 2.000 sampai 2.500 untuk per yang piece dimsum ya. ayam per piece. Baru ada beberapa varian 2.500 sampai 3.000. Oke. Untuk yang daerah Medan, tapi kalau untuk daerah luar kota biasanya harganya lebih naik sedikit karena Rp500 sih biasanya. Mereka ada biaya pengiriman dan lain-lain. Oke, jadi masih sangat terjangkau lah ya, Iya, worth it masih sih, lah masih buat worth it. pendengar Kardopa yang ingin merasakan nikmatnya juragan dimsum yang ada di depan. Cuma masalah ini frozen ya, Iya. jadi cuma bisa natap. Gitu. Oke, nah karena tadi dari segi bahan ini memang benar-benar dijaga kualitasnya. Artinya buat pendengar Kardopa yang ingin memberikan snack sehat buat Anak-anak, keluarga, keluarga. terutama anak-anak. Benar. Aman ya? Aman, karena saya dan anak-anak juga suka makan. Jadi kalau dulu saya sih prinsipnya
jualan sesuatu itu makanan yang benar-benar bisa dikonsumsi untuk Yang semua orang kita sukai dan juga. kita juga suka gitu, kita juga konsumsi. makan. Jadi kita siapin kualitasnya dan bahan-bahannya juga yang terbaik gitu. Insya Allah apapun yang kita kasih yang terbaik kan insya Allah berkah. Oke, itu amin ya. Amin. Jadi harapannya seperti itu. Jadi buat pendengar Kardopa nih mungkin yang sore nanti kepingin memberikan sesuatu buat keluarga yang spesial, kenapa nggak coba Juragan Juragan Dimsum. Pulang kerja, pulang kantor, pulang aktivitasnya kan. Oke, kalau di Medan Baru ada di mana? Kebetulan kalau di sini kan Medan Baru nih. Baru nih. Medan Baru. Juragan Dimsum ada di mana saja kalau di Juragan? Depan Carrefour Medan Baru. Ya, termasuk Medan Baru ya. Itu Medan Petisa ya? Oh, Medan Petisa Medan ya? Petisa. Ini yang terdekat lagi ada di depan rumah sakit Iya, rumah sakit apa nih ya? Bunda Permata Bunda. Bunda Bunda Tamrin, Bunda sorry. Tamrin. Bunda Ada Tamrin. Jalan Darussalam juga ya? Iya, Oh, Jalan iya. Darussalam juga ada. Ayahanda juga. Ayahanda juga ada yang Iya. terdekat. Karena emang kita jaraknya 3 kilo kan. Jadi Jadi daerah sini. agak-agak. Karena banyak juga saya juga agak lupa. Tapi memang di ini kalau kita lihat gerainya itu memang di tempat-tempat kayak tadi kan depan tempat pusat perbelanjaan, Iya. rumah sakit dan sebagainya. Memang itu Oh, iya. menjadi pilihan. Iya. Benar. Strategi pemasaran juga nggak? Iya, Iya, benar. strategi Iya. pemasaran. Kita Jadi juga ada titiknya seperti itu ya, tempat keramaian sih lebih tepatnya. Di mana ada potensi keramaian, ya kita ada di situ gitu. Jadi kita lebih dekat lagi nih dengan konsumen kita, dengan kawan juragan ya kita sebutnya. Kita sebutnya Kawan juragan bisa lebih dekat lagi nih kita dengan kawan juragan gitu. kalau untuk daerah sini lupa tadi ada food truck sebenarnya kita yang dekat di dekat Cambridge ada. Esparman? Esparman ada, iya. baru ada di Patimpus. Terus ada di mana lagi yang dekat ya? Angsana Duh ya? Jauh tuh, Oh jauh ya. bukan Kalau Medan Medan Baru Baru, ya. itu sih yang paling dekat Cambridge sama Patimpus di sini. Oke, jadi selain gerobak ada food truck juga. Ada food truck. Ada food truck juga. Oke, jadi memang ikut kekinian juga ya. Makanya kita kembangin kan, tetap harus nggak ada di zona nyaman, tetap kita kembangin apa sih yang baru apa sih. Betul, karena memang persaingannya juga cukup ketat Benar. ya. Iya, benar. Banyak yang bermunculan nih pelaku-pelaku UMKM, apalagi kalau dilihat sekarang ini kan ini yang bisa bertahan dan kuliner itu menjadi salah satu andalan dari sebuah pelaku UMKM karena memang di Orang cari terus mau makan terus ya, Betul, mau itu jajan dia. terus, apalagi sore-sore ya. Sore-sore jajan hematnya pasti Juragan Dimsum. jadi di tengah persaingan ini Juragan Dimsum memang punya strategi khusus Iya, untuk benar, itu ya, strategi untuk khusus bisa untuk- bertahan. Benar, untuk strategi pemasaran dan juga tim marketing dan branding kita ada beberapa target-target dan juga kalau dibilang Ya targetnya. ya target ya, Target supaya trik tertentu lah. juragan bisa tetap selalu ada di hati masyarakat. Iya, tetap terus teringat. Oke, Gitu. baik. Nah, tadi ilmunya sedikit-sedikit udah diambil nih mungkin buat pendengar Kardopa ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, ini ada yang bertanya Pak itu tadi Pak Rahim, buka jam berapa nih Juragan Dimsum dan tutupnya jam berapa? Oke. Kalau misalnya untuk di gerobak kita bukanya dari jam 2 siang sampai jam 11 atau jam 12 malam untuk di gerobak kereta. Kalau food truck kita buka di jam 5 sore sampai jam 1 malam. Satu dini. Kalau Kenapa nggak coba pagi anak-anak mungkin di era persekolahan? Nah, kalau untuk reseller sih biasa banyak sih yang jualan siang atau sore. Jadi depan sekolah contoh di Kartika Gaperta itu jam 10 udah mulai buka. udah jualan. Sudah ya. Iya. Kalau ada yang di Al-Azhar juga udah buka dari Dari pagi Pagi banget udah daerah buka dia. depan sekolah itu biasanya pagi sudah buka. Jam 10 sudah buka. Oke, apa yang menjadi ciri khas dari Juragan Dimsum? Jadi kalau misalnya nih pendengar Kardopa begitu kita bilang Juragan Dimsum, oh ini yang diingat. Apa yang memang menjadi ciri khas dari Juragan Dimsum? harganya enak rasanya. Harganya murah rasanya enak sih biasanya. Harga dan rasa. Harga dan rasa sih biasa. Oke, kalau saya boleh lihat stikernya ada gambar Pak Abang Angga sama Kak Citranya nggak? Nggak ada. Jadi memang di ini nggak ada ikonnya tertentu, nggak ada ya? Nggak ada personal branding sih. Nggak ada personal branding, nggak ada kepikiran untuk itu? Nggak tahu, mungkin nanti next time. Untuk saat ini sih belum personal Oke. branding kita. Nah, Bang Angga dan Kak Citra sendiri masuk nggak dalam ini kan kalau lihat bagaimana pemerintah juga mendukung ya pelaku-pelaku UMKM, membina pelaku UMKM untuk bisa besar, kemudian sekaligus juga mencari peluang-peluang pemasarannya.
apakah sudah bekerja sama juga dengan pemerintah setempat di Kota Medan untuk pengembangan usahanya? Kita Sudah, masuk binaan UMKM Medan Tuntungan sih. Dan Kecamatan Tuntungan, Medan. Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata. Bagaimana keterlibatan mereka untuk bisnis ini? Biasanya sih kalau misalnya ada kegiatan atau event kita Ada bazar, selalu diikutkan. event itu selalu diundang dan biasanya biayanya kan gratis tuh. Nah itu kita diundang untuk promosikan produk kita di event tersebut seperti itu. Bahkan kalau dari tingkat kecamatan ya kita juga bagi ilmu juga, sharing ilmu juga kepada pelaku-pelaku UMKM yang baru memulai nih mencoba masuk dunia usaha gitu. Oke, berarti kalau nanti sewaktu-waktu diundang untuk misalnya menghadir sebagai narasumber dalam satu komunitas untuk bisa berbagi ilmunya, boleh nggak? Ya, Boleh. Bisa bahkan ya? bahkan kemarin sempat beberapa ada anak-anak kampus ataupun sekolah yang datang mau Ke pabrik lihat nih kita ke pabrik ya? kita, kita terbuka. Oh iya, pabriknya di mana? Di Simalingkar B. Simalingkar B. Iya. Berarti dekat Al Azhar tadi ya? Iya, dekat Al Azhar tadi di Simalingkar B. Oke, baik. Jadi ini juga salah satu keterbukaan yang dari Juragan Benar. Dimsum yang Iya. ingin pelaku-pelaku usaha mungkin yang baru ingin memulai ya dikasih tahu gimana cara-caranya. Kita terbuka sih untuk sharing dan juga karena kan kita kalau ketemu orang tuh nggak cuman kita yang bisa kasih masukan, kita juga bisa dapat masukan kan dari orang lain. Oke, betul. Gitu. Tetap bisa ada yang bisa kita ambil, kita juga bisa Berikan berikan sesuatu. Baik. Nah, kalau dari segi produksi kayaknya memang Kak Citra yang memang concern untuk itu ya. Kalau untuk develop produk sih, iya sih. Cuman kalau misalnya untuk biasanya sih saya develop produk untuk marketing dan branding biasa sih. Operasionalnya. Paksu ya. Iya. Oke. Sejauh ini gimana trik marketingnya? Karena kan kalau kita lihat banyak juga sekarang sosmed itu benar-benar Iya, dimanfaatkan betul. untuk Iya, bisa dimanfaatkan. branding produk ya. Iya. Gimana Jadi Bang Angga? untuk teknik marketingnya sendiri, promosinya ya yang paling pertama itu media sosial kita manfaatkan. Jadi kita punya akun Instagram, TikTok, Facebook, bahkan setiap reseller kita itu kita wajibkan untuk mempunyai akun. Nah, jadi setiap reseller promosiin, posting. Oke, mereka di maintenance juga nggak sama Juragan Dimsum Iya. untuk si reseller? Di Iya, maintenance. jadi kita tetap berikan masukan lah ke mereka semua gitu ya. Bagaimana nih, kapan nih kita harus posting, apa yang mau kita posting gitu Kontennya ya. Jadi apa? kontennya itu kita siapin, kita kasih ke mereka, dan mereka bantu untuk sebarin gitu. Oke, baik. Dan saya sudah buka nih coba Juragan Dimsum ya. Iya. Di Instagram yang ada tulisan apa nih? Hutama Juragan Dimsum Indonesia. Hutama ini? Hutama itu nama di Haki, hak kekayaan kita kan Iya. daftar merek, namanya Hutama Juragan Dimsum Indonesia. Ya utama itu paling utama. Paling itu. utama. Oke. Akun paling utama. Wah, jadi memang lebih ke merah ya warnanya ya. Iya. Merah. Wah, termasuk merona ya. termasuk food trucknya dan wah ternyata memang menjadi apa nih di mobilnya kelihatan ikon-ikon Iya, branding Kota Medan Iya, ciri khas benar. ya. Iya. Oke, baik, kita ada satu segmen terakhir menjadi closing kita untuk mengumumkan tadi siapa-siapa aja namanya. Oke. Kasih waktu kami buat berpikir untuk Bang Angga dan Kak Citra untuk memilih ya yang sudah bertanya siang hari ini sambil kita dengarkan dulu berikut ini. Stay tuned. Yeah. Kardupa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Oke, pendengar Kardopa, kita sudah ada di sesi terakhir untuk mengumumkan 5 orang yang berhak mendapatkan merchandise dari Juragan Dimsum. Dan Bang Angga dan Kak Citra kayaknya udah punya nama nih, langsung silahkan disebutkan. Nah, jadi Ya, Angga aja. gitu ya. Jadi untuk yang mendapatkan merchandise-nya itu ada selamat untuk Pak Sofian. Pak Sofyan, oke. Terus Kemudian, yang kedua ada Bu Ita. oke. Yang ketiga ada Bu Aulia ya, yang di Tuntungan Aulia, tuh ya. betul. Iya. Terus ada Pak Rohim. Pak Rohim. Tadi untuk tes drive ya. Fast food. Tes drive. Satu lagi, Terus satu lagi ada Pak Wibowo. Pak Ya. Wibowo. Oke, baik, sekali lagi Pak Sofyan, Ibu Ita, Ibu Aulia, terus ada Pak Rahim dan Pak Wibowo. 5 penanya yang sudah bertanya mendapatkan merchandise spesial dari Juragan Dimsum. Ya. Nanti boleh telepon lagi untuk proses bagaimana pengambilannya ya. Di line telepon kami di 0614521350. Saya kasih waktu 1 menit untuk memberikan closing statementnya dari Bang
Angga dulu boleh kepada pendengar Kardopa. Ya, terima kasih kepada pendengar Kardopa yang sudah mendengar 1 jam kurang lebih ya. Jadi kita dari Juragan Dimsum Indonesia, khususnya untuk warga Kota Medan, terima kasih atas dukungannya, dan juga kepada pemerintah Kota Medan, terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini, sehingga kita bisa menjadi UMKM yang naik kelas. Dari dulu kita berjualan di kaki 5 hanya di Kota Medan, dan alhamdulillah sekarang kita bisa sampai ke Pulau Bali. Jadi mohon doa dan dukungannya terus, kita bisa jadi UMKM yang terbaik ya dari Kota Medan ya. Bisa selalu memberikan manfaat dan berkah, semoga berkah untuk orang lain juga, seperti itu. Dan pasti jangan pantang menyerah ya, untuk rekan-rekan kita yang lain yang lagi berusaha, jangan gampang menyerah, tetap konsisten ya. Bener ya Citra ya? Iya, betul. Oke, itu triknya ya, Bang Angga. Terima kasih Bang Angga buat waktunya siang hari ini. Kak Citra ingin menambahkan? Yang pasti terima kasih untuk Radio Kardopa udah ngundang kita, bisa berbagi juga untuk ke teman-teman yang lain mungkin yang mau mulai usaha. Bisa semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Semoga juga ke depannya kita Juragan Dimsum bisa memberikan makanan yang Sehat? lebih makanan sehat yang terbaik yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, juga bisa terus berkembang. Terus apalagi ya, semoga berkah ya. Semoga berkah. Oke, baik, terima kasih Bang Angga, Kak Citra ya. Kita tunggu inovasi-inovasi terbaru lagi dari Juragan Dimsum. Artinya buat konsumennya pasti juga ingin sesuatu hal yang baru nih yang diberikan oleh Juragan Dimsum. Sukses buat Juragan Dimsum. Amin. Sama-sama sukses untuk Kardopa juga ya Kak ya. Amin. Baik, dan pendengar Kardopa, terima kasih buat Anda yang sudah berpartisipasi dan mendengarkan perbincangan kita dalam Bincang Bisnis bersama Juragan Dimsum. Saya Retno Yunita dan juga 2 narasumber kami dari Juragan Dimsum, ada Bang Angga dan Kak Citra, mengucapkan terima kasih bersama tim siang hari ini. Selamat siang, sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa.